Akhirnya terungkap kebusukannya. Begini cara licik UE gulingkan RI di WTO. Bukan kekalahan RI dari Uni Eropa di WTO, justru yang menjadi perbincangan publik dunia adalah bagaimana cara Uni Eropa menggulingkan RI di WTO begitu saja. Banyak pengamat politik internasional mengatakan hal tersebut sangat tidak lazim karena apa yang dipermasalahkan Uni Eropa adalah kekayaan atau hasil alam Indonesia yang memang diproduksi untuk kebutuhan di dalam negeri. Sebetulnya suatu negara memproduksi kekayaan alam atau beberapa bahan baku lainnya yang memang diperuntukkan untuk keperluan industri di dalam negeri tersebut memang biasa dilakukan. Namun terkhusus untuk Indonesia, Uni Eropa seperti menerapkan sebuah kebijakan yang tidak tertulis. Kebijakan tersebut yakni berupa larangan untuk Indonesia mengelola hasil alamnya di dalam negeri sendiri. Uni Eropa mencoba mengintervensi Indonesia agar mencabut larangan ekspor yang dibuatnya. Bahkan permintaan tersebut sampai dibawa ke meja persidangan WTO. Oleh sebab itu, Indonesia akhirnya dinyatakan kalah atas gugatan tersebut. Namun yang kita bahas kali ini adalah terkait isu kontroversial Uni Eropa di WTO yang berhasil mengalahkan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dinyatakan resmi dan tentunya Presiden Jokowi mengajukan banding atas kekalahan tersebut. Uni Eropa dan WTO mengklaim kekalahan tersebut karena industri di dalam negeri Indonesia dianggap masih belum matang. Namun sepertinya hal tersebut bisa diperdebatkan karena smelter di Indonesia sudah mulai rampung dibangunnya. Karena Presiden Jokowi tidak akan menetapkan larangan ekspor jika smelternya masih belum ada. Tentunya hal tersebut masih bisa diperdebatkan apalagi WTO membuka jalan banding untuk Indonesia. Perwakilan Indonesia untuk persidangan WTO sudah menjelaskan bahwa smelter di Indonesia sudah sangat layak dan mencukupi untuk menampung biji nikel mentah yang dihasilkan oleh alam Indonesia. Namun faktanya, meskipun telah diberikan berbagai argumen, WTO tetap menyatakan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Namun dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak berkecil hati. Pemerintah Indonesia kembali menyusun skema banding dan mengirimkan beberapa dokumen tentang kelayakan smelter di tanah air. Sudah terbukti pendapatan Indonesia dari hilirisasi industri di dalam negeri sangat meningkat. Dan seharusnya pendapatan dari data tersebut sudah bisa memberikan masukan kepada WTO bahwasanya hilirisasi industri di dalam negeri berjalan sangat baik. Selain pembangunan smelter tersebut, pemerintah Indonesia telah memperbanyak dan memperluas jangkauan smelter di tanah air. Tujuannya untuk mewujudkan sebuah ekosistem industri yang nantinya akan mengantarkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Tentunya kita harus tetap mendukung langkah pemerintahan Indonesia dalam hal menjalankan industri di dalam negeri.